Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in. Allahumma yassir umurana, Allahumma iqdi hajatina fid dini wa dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain. Al-faslu al-isruna fi bayani khalwat wal uzlah. Fal khulwatu wal uzlatu ala wajhaini zahirin wa batinin. Fal khalwatu jahiratu azlu nafsihi wa habsu badanihi 'anil nasi li alla yu'ajji an-nasa bi akhlaqihi az-zamimati wa bi tarkin nafsi ma'lufatiha wa habsu hawasiha az-zahirati li fathil hawasil batinati bi niyyatil ikhlas wal mauti bil iradah wa dukhulil qubri wa yakunu niyatuhu fi dhalika ridha Allah ta'ala wa dafa'a syarra nafsihi 'anil muslimin kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi ila akhir. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kitab Sirrul Asrar. Bab ini ataupun pasal di sini menjelaskan tentang khalwat dan berujlah. Karena seseorang tuh kada bisa untuk mendapatkan rasa hati ataupun disebut jauh ataupun mendapatkan bisikan hati atau bahasa lain tabukanya hijab kasful gita namanya tabuka tutup ataupun merasakan sebujur muhabbah yang sebujurnya benar dalam berkata-kata ataupun berpendapat, itu kalau kada dimulai dengan berkhalwat dan ujlah. Nah, jadi orang zaman dahulu itu rata-rata mereka berujlah. Berujlah, ada yang berujlah ke hutan, ada yang berujlah ke gunung dengan membawa makanan seadanya. Kada boleh juga membawa HP. Pokoknya putus sama sekali hubungan lawan dunia. Seperti mana diceritakan yang ampun kitab ini
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sidin berkhulwat ataupun berujlah 25 tahun. Imam Al-Ghazali berkhulwat sidin 12 tahun. Dan perguruan-perguruan orang terdahulu rata-rata berkhulwat. Seperti diceritakan kayak Amin Qutbi ya, gurunya gurunya Abah Guru Sumbul, itu 12 tahun juga hidin berkhalwat. Berkhalwat ini macam-macam, ada yang berkhalwat di masjid, ada yang berkhalwat di gunung, ada yang berkhalwat di jalan, ada juga yang berkhalwat jauh dari manusia, ada juga yang berkhalwat di tengah ramai manusia. Nah, ini tergantung daripada paguruannya yang menyuruh. Nah, kada boleh pakai seorang berkhalwat seorang, kada ada perguruan, kada ada ma'arakan, itu ujung-ujungnya bisa kemasukan jin. Kehutan betapa jin. Perkara-perkara masalah urusan untuk hati ini harus ada pembimbing yang disebut adalah murabbi mursyid. Yang disebut juga adalah apa? Guru rohani. Kalau guru rohaninya masih hidup kan. Nanti kalau guru rohaninya udah meninggal dunia, paling kada ada isyarat ketika mimpi diarahkan. Nah, asalkan orang ini ada hubungan. Kalau kada ada hubungan guru dengan murid, itu takutnya ketika berkhalwat setan yang mengasih was-was. Bukan ilham yang datang, bukan hidayah yang dapat, bukan putuh yang terbuka, akan tetapi adalah bisikan setan. Nah, itu pentingnya orang tersebut ada hubungan guru lawan murid. Nah, jadi jahilin di sini khulwat ataupun ujlah itu ada terbagi dua. Yang pertama khulwat secara zahir, secara nampak oleh mata anak, yaitu adalah menyendiri diri, menyendiri dan menjaga badan daripada manusia, menjaga diri, menjaga badan daripada manusia, yang mana gara-gara diri kita ini orang lain jadi rusak. Ini terbaliklah. Kalau yang orang pemahaman khulwat itu adalah supaya kada tercampur dengan orang, berarti orang yang rusak, seorang yang baik. Jadi mahindar salah kalau di sini mundur ke diri kita yang rusak, orang yang baik, maka kita jangan sampai orang yang baik tadi terpengaruh oleh diri kita. Nah, kalau tasawuf beda, bahwa orang lain itu orang baik, kita adalah orang buruk. Karena apa? Dikatakan dalam suatu kitab, yang lain itu bagaikan anak raja, kita ini bagaikan budak hamba sahaya. Nah, kayak apakah orang itu rusaknya? Anak raja juga. Nah, orang lain itu anak raja, sedangkan kita hamba sahaya, pingin pangkat, pingin dapat upah, harus berbaik dengan orang, berbaik dengan anak raja. Nah, itu di sini didikan beliau adalah kita ujlah adalah bukan menyambati orang tuh buruk, suasana buruk, kada, akan tetapi kita nih keburukan kita jangan sampai orang itu terpengaruh lawan kita. Nah, ini yang pertama dulu.
Karena diri kita ini adalah mempunyai sifat yang buruk, az-zamimah. Jadi berjauh daripada orang tadi untuk bergaul. Dan tujuan lagi adalah ketika kita menjaga diri berjauh daripada orang tadi supaya utuh. Nah, futuhul arifin ya orang tadi. Li futuhil khawas, supaya terbuka namanya batin kita nih. Bukan. Maka menyendiri ada yang malakan Pak. Nah, kena ada amalannya. Jadi kalau kita nih, ada mungkin kan kita nih orang sibuk, punya tanggungan, punya anak dan punya keluarga. Ada mungkin kita masuk ke hutan. Nah, karena kita bukan orang khusus. Tetapi sehendaknya kita nih paling kan meluangkan waktu di rumah kita seorang untuk berkhalwat. Seandainya sudah malam lah, anak sudah tidur, bini udah istirahat, gawian sudah selesai, kita ambil di pojok-pojok rumah kita seorang, di kamar atau di pojok. Ya ibaratnya kalau rumah sempit, ya yang penting ibaratnya ada sejadah diampar. Nah di situ kita merenungkan diri kita. Nah, boleh juga kita merenungkan tentang kebesaran Allah, berduduk, atau mengingat dengan diri kita yang banyak salah, atau kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Nah itu disebut adalah orang itu berkhalwat doang, walaupun hanya beberapa saat, misalnya setengah jam kah, sejam kah, supaya waktu tersebut walaupun sedikit, sebentar, itu adalah pembersihan yang sangat luar biasa hati kita. Mudah-mudahan dengan yang sedikit waktu tersebut dibukakan. Ibarat kita ini kan jauh bandar lagi, hendak terbuka nih. Paling kada ibarat itu melunggari barang. Kada terbuka melunggari barang. Karena futuh ini kan terbagi-bagi pula. Ada yang disebut adalah futuh takrib. Ada yang disebut adalah futuh mubin. Ada juga yang disebut futuh mutlak. Nah, paling kada kita ini kebutuhan barang. Nah, kebutuhan itu arti kata hasilnya adalah tenang dalam beribadah. Itu hasilnya. Tenang barang, ketujuh dalam beribadah, nikmat beribadah, tentram beribadah. Nah itu salah satu adalah futuh juga tuh. Tenang beribadah, rindu dengan ibadah, sayang dengan ibadah. Pokoknya saking nikmatnya sampai awak nih nyaman depan, ujung-ujungnya menitiskan air mata. Nah itu Pak, itu minimal orang yang butuh itu tuh. Dalam bahasa kitab lagi lain tanjilur rahmah, turunnya rahmat itu tuh ketika orang berkhalwat tuh. Nah itu ditemukan dulu. Apabila kada telah tanjilur rahmah, kayak apa sampai 2-3 tahun berkhalwat kada nikmat, kada hobi. Jadi syarat yang pertama kali adalah tanjilur rahmah, tanjilur sakinah, nyaman berduduk, nyaman berkhalwat. Nah, makanya apabila orang sudah mendapatkan nikmatnya daripada berkhalwat, kada rame lagi berkumpul, kada rame lagi lawan berjalan, kada rame lagi berundang-undangan, kada rame lagi bicara maka sana kemarin. Nikmat sudah. Nah, apalagi tingkatan yang kedua adalah kasful ghita, terbuka hijab. Hijab tenang. Mungkin kalau orang yang
awal terbuka hijab karena lawan diri misalnya. Dirinya nih berbanding dirinya. Nah, kita ini kan ibaratnya diri kita nih satu saat akan bertemu dengan diri seorang. Ketika bahalwat lah, berpander, yang kita tahu mendengar diri kita nih ada unsur kalbun ya, unsur nafsu ya, unsur reser ya, unsur apa lagi? Roh, itu kita bisa berpander kok. Nah inilah yang disebut arafah nafsu ini. Yang kenal dengan diri itu tuh berpander. Bukan ilmu lah, bukan paham, tapi berpandir. Bahasanya tuh berpandir Pak. Tapi bahasa lain bahasa kita, tapi bahasa paham. Paham. Nah, tanzilur rahmah kemudian terbuka daripada tutup. Imbah terbuka tutup tadi berpandir lawan dirinya seorang, ujung-ujungnya kita roh tadi karena sudah berpandir kan, maka akan kenal dengan roh-roh yang lain. Salah satunya kenal roh dengan yang orang mati. Salah satunya lagi kenal dengan wali-wali. Nama panggilannya berkisah kayak apa kabar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita nih menyaksikan lagi. Nah itu yang disebut musyahadah. Nah, itu tingkat rendah tuh lah, tingkat rendah belum tinggi. Jadi tamunya nah dari bangsa aulia Allah Ta'ala, as-solihin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada kabar? Ada apa nih kabar kan? Nah, itu Bang. Jadi kita terbuka kasbul kita apa deh? Kasab namanya. Apabila tingkatan tinggi lagi kasabnya, rohnya tadi berpandir lawan Nabi. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang perindu pencinta Rasulullah. Wa quluna yarjul usul di Muhammadin Nabiyina. Kayak itu yang kami maksudina yaitu bertemunya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami kawal berpandir lawan sidin. Nah, itu tuh apabila orang malih jimi daripada bahalwat tadi, nyaman sakinah sudah, rahmat di hati ya sudah, rame iyanya sudah, kemudian mahabbahnya juga. Nah macam-macam aja pokoknya perasaan hati itu ketika orang nambah halwat tuh macam-macam aja nah. Nah depan kemudian hasil daripada orang mukhalwat lagi lisan suluk. Lisannya tuh nah kena diirit orangnya apa ya, diarahkan, pemahamannya dibimbing, makanya disebut adalah orang-orang mereka sudah ahli hikmah disebut. Nah kita rancak dengan ahli hikmah, ada ahli fiqih. Yang di sini ada ahli hikmah, itu orang-orang yang sudah mendapatkan buah tadi. Nah, apabila mereka ini sudah bertemu lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khalwatnya atau dalam sehari-harinya disebutkan oleh khalwat, ujung-ujungnya yaitu bertemu dengan ajal-ajala. Nah, laisa kamitslihi, itulah sudah perjalanan yang disebut adalah wasil, sampai. Nah, tolonglah. Tapi itu bukan tujuan untuk berhalwat. Buahnya itu jangan dicari dulu. Usahanya dulu yang dicari. Usahanya dulu bujur-bujur. Kalau anak buah, tapi usahanya kada menanam belum, merawat belum, mumpuk belum. Nah, jadi usahanya yang kita usahakan dulu. Usahanya yaitu adalah biniyatil ikhlas. Ikhlas dulu. Jangan mencari buah dulu. Ikhlas dulu. Tujuannya apa?
karena Allah Subhanahu wa taala. Tasarah dikasih apakah gitu. Kada kasab kada bapak jua. Yang penting Allah taala ridho. Itu loh. Jadi yang pertama adalah ikhlas ketika Anda berhalwat. Dan apabila sudah masuk ke ruang halwat, niat itu kada lain. Maksudnya kayak orang hendak mati sudah selamat tinggal. Bersalaman dulu. Seakan-akan hendak masuk kubur. Itu niatnya tak. Kalau ibaratnya berhalwat tujuan sugih, ada lain tak. Atau zaman dahulu kan orang mencari angka atau apa tuh. Nah, pokoknya kalau sudah masuk halwat itu ibaratnya orang hendak mati, seakan-akan hendak mati masuk dalam kubur. Dan karena Allah Ta'ala kan. Dan niat yang lain lagi yaitu untuk memperbaiki diri, menolak kejahatan kita ini supaya orang muslim itu kada tertular oleh kita. Nah, itu niatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sesungguhnya orang yang beriman yaitu yang bisa orang muslim yang lain itu selamat daripada lisannya dan tangannya. Nah, kalau orang berhalwat kan tidak ada hubungan dengan orang Islam. Jadi selamat orang lain dari lisannya, dari tangannya. Wa kaffa lisanahu amma la ya'ni. Jadi akhirnya lisannya terjaga daripada yang kada bagus ataupun yang sia-sia. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salamatul insan min qabli lisan wa kaffa 'ainaihi 'anil khiyanat wan nazar ila haram wa qad kaffa junahi wa yadihi." Jadi kalau orang keluar itu otomatis terjaga sebentar anggota badan, matanya terjaga, telinganya terjaga, batisnya terjaga. Karena apa? Mata kita ini dikatakan oleh hadis di sini adalah suka berzinah. Mata kita melihat yang haram-haram. Nah, ya Allah. Nah, jadi kalau orang berhalwat tadi otomatis terjaga. Nah, terjaga macam-macamnya terjaga. Kadang memikirkan dunia lagi, kadang melihat orang lalu lalang lagi, kadang ada yang dikisahkan kawan berkisahkan ada seorang aja lagi. Tapi dengan catatan tadi sakinah sudah dapat, tanzilur rahmah sudah dapat. Kayak Pak anak betah, amun belum turun sakinahnya dalam hati. Nah, jadi untuk mendapatkan sakinah tersebut itu ada amalannya yang diberi oleh gurunya masing-masing. Bisa jadi guru. Amalnya bisa jadi guru. Nah, amalnya kita masing-masingnya kita. Insyaallah diantara itu kan amalannya bisa dikir nafas tadi, ada dikir qalbi kan semalam ada disebutkan yaitu melihat kebesaran Allah. Bisa juga ibaratnya memusahadahkan bahwa fi'il Allah Ta'ala seperti diri kita nih fi'il Allah Ta'ala dan sebertan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah khalwat secara zahir. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amal shalih. Barang siapa tujuannya hendak berjumpa dengan Allah Ta'ala, maka baguslah amalnya.
bagusilah amalnya. Bagusi amal diantaranya adalah dari ujung kaki sampai ujung rambut dibaiki. Makanya untuk mengamalkan ini adalah memerlukan waktu dengan berhalwat, menyaurang dulu, menyepi-nyepi, menyendiri dulu. Karena kalau banyak orang kita kadang kalau konsentrasi dipanggil. Paling kadang kita latihan di rumah gitu loh. Halwat mini ya. Kada permanen. Nah, kalau yang permanen itu masuk hutan. Kita tak hutan. Ada kalau kita lain makamnya kita dan lain musimnya kita. Tapi kecuali kalau orang memang ibaratnya sudah memutuskan ke situ, itu mau kada mau mati kan. Makanya niat berhalwat tadi kada ada lagi hendak burik. Pada tinggalkan anak bini, hilangkan sudah, pegawai hilangkan. Yang dibawa pun kada untuk makan seperlunya aja. Ada lagi kalau orang-orang di Arab zaman dulu halwatnya kadang membawa makan gandum, akan tetapi memakan rumput yang dekat-dekat situ saja. Jadi sapi kita, jadi kambing. Kan sanggup kita? Kan ini tujuan adalah hendak bertemu Tuhan benar. Tujuannya itu saja. Kalau orang zaman dulu masuk ke hutan, masuk ke gua, makan itu artinya bukan 3 kali sehari kan. Apabila masih mampu berdiri, mampu sujud rukuk, ada makan. Kalau kita kan 3 kali sehari. Kalau bubuhannya ini selagi mampu berdiri, mampu ibaratnya kada tumbang, kada makan, kada menjan makan. Dan ini telah dibuktikan latihan orang-orang yang di Banten. Puasanya biar 11 hari tidak memakan nasi, hanya air putih saja. Bukannya air putih, minumnya air putih. Ada sakit mahal. Itu sudah kada ada lagi penyakit, hilang sudah. Pokoknya siap mati, rindu dengan kematian. Kayak Pak. Pokoknya tujuan itu untuk mati saja. Ini tujuannya adalah apabila sudah masuk hutan, masuk halwat tuh, ibaratnya seakan-akan mati sudah yang dituju. Tapi kita nih alhamdulillah kada dianjurkan kayak itu. Kita ini sudah di akhir zaman. Jadi cara halwatnya adalah yang nikmat saja. Yaitu di rumah masing-masing, makan sebanyak-banyaknya, kada usah puasa. Puasanya hanya puasa hati saja. Di sini ada kena. Nah kedua nih. Jadi mujahadahnya susah payahnya ibaratnya beda dengan orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu, kalau kita hanya mengumpati orang zaman dulu, itu kada boleh mengurangi sedikit pun syaratnya. Hendak bertemu Tuhan, sistem seperti orang zaman dulu, kada boleh mengurangi sedikit pun syaratnya. Kalau orang zaman dulu, halwatnya, puasanya, ibaratnya 20 tahun itu ada boleh kita keluar. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala umat akhir zaman ini dimudahkan untuk bertemu dengan Tuhan aja. Walaupun kadang melewati mujahadah ataupun riyadah seperti mana orang-orang dahulu. Asalkan ada izin ya Allah. Jadi barang siapa tadi hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan amalan yang baik,
yaitu dengan Uzlah. Ini hanya baru khalwat secara jahir deh, yang susah payah tadi. Jahir aja belum dapat apa-apa. Dapat lapar banyak, susah payah aja, belum lagi dapat nih. Amun kada yang kedua nih. Nah, yang tadi itu susah payah aja dok. Baru dapat susah payah. Nah, baru yang kedua. Yang kedua ini ada khalwat batin. Tidak masuk di dalam hati sehendaknya, yaitu sifat-sifat yang nafsu dan syaitan, seperti mana cinta dengan makanan dan minuman, dan cinta kepada keluarga dan anak bini. Salah satunya lagi orang berkhalwat tadi meninggalkan perkara makanan yang disukai, minuman yang disukai. Setiap hari minum yang bergula, itu kada bergula lagi. Makanan beriwak, kada beriwak lagi. Makanan beriwak, ibaratnya haruang, daging, kambing, itu kada boleh dibawa tempat khalwat. Istilah membawa ke hutan kan, membawa kambing, itik ataupun ayam, itu kimah. Padahal khalwat berkimah itu. Jadi meninggalkan seperti itu. Dan bumi kada boleh dibawa. Bini kada boleh dibawa, anak kada boleh dibawa. Berkhalwat tujuannya kada boleh bawa bini beranak, dan kada boleh juga membawa sifat-sifat hati seperti riya, sum'ah, ingin masyhur, ingin terkenal. Karena kalau niat tujuannya berkhalwat anak masyhur, apa tuh itu penyakit aja deh. Misalnya supaya masyhur bertajak pondok di tengah hutan, dikelambui ikan kuning kan, kemudian dipiralkan. Nah, itu kada boleh tak? Itu lain khalwat namanya. Nah, jangan. Tajak ranting, ditajaki jadi orang datang banyakkan hilang. Sedangkan tujuan berkhalwat adalah menjauh daripada orang, bukan tujuan dihilangi. Bertajak pondok kan, dikelambui ikan kuning. Nah, itu kada boleh tak? Itu lain tujuan khalwat. Akan tetapi yang dimaksud adalah berkhalwat adalah humul. Humul itu artinya kada menampakkan diri siapa. Makanya Imam Al-Ghazali hidin berkhalwat itu di masjid. Tetapi masjid orang-orang di situ yang tidak ada kenal dengan beliau. Tapi kalau daerah yang orang tahu langsung hidin kada mau, itu bukan khalwat namanya. Pasti dikejar orang. Ilmu hidin ini luar biasa. Jadi humul artinya daerah-daerah orang yang tidak kenal dengan beliau, tidak pernah menampakkan diri itu alim, diri itu berilmu, diri itu punya keturunan, diri itu punya nasab, diri itu punya orang tua, punya gelar. Nah, ataupun di kampung jadi kiai, tuan guru, nah itu dihilangkan. Kada boleh, batal hukumnya khalwat. Dan kada dapat apa-apa, kada dapat hasil. Kada dapat hasil. Apabila ibaratnya yang urusan hati tadi kada terpenuhi, kada dapat hasil. Pengen terkenal, riya, ujub. Ayat fi qalbihi bi ikhtiyari mislu qabr. Nah, ujub, takabur itu kada boleh tak? Apabila di hatinya, jadi di sini.
ada ujub, ria, dengki dan lain sebagainya tuh. Ketika orang berbuat halwat, maka rusak halwatnya, batal. Akhirnya perbaka kalbu bila manfaatin. Akhirnya hatinya kayak bapak, kayak awam biasa, umumnya. Nah, walaupun di sini beramal orang tua, beramal sholat 100 rakaat, puasa digawi terus, makanan dijaga terus, akan tetapi hatinya tuh nah ada perkara-perkara yang merusak tadi, maka kada ada hasilnya dalam halwatnya. Karena al-ghadabu yufsidu al-iman kama yufsidu al-khallu wal-asad. Karena kalau hati yang kada baik seperti sifat dengki dan pemarah, dan ibaratnya ada luas hatinya ini kada luas, nih ibaratnya sempit benar, rasanya tuh sedikit kada cocok, udah kayak sempit tuh nah. Itu jahidin adalah merusak iman, seperti mana cuka merusak madu. Kayak apa kan tuh? Jadi madu itu bisa rusak oleh cuka. Nah, dan begitu juga al-hasad, yaqulu al-hasanati kama taqulun naru al-khatata. Kalau seandainya orang itu beramal banyak setumpukan, akan tetapi datang hasad dan itu sama kayu tadi terbakar oleh api, nol pulang. Makanya kita ini diutamakan adalah halwat hati yang paling penting. Puasa hati yang paling penting. Amalan ibadah yang paling penting adalah ibadah hati. Ibadah hati tadi adalah la fa'ilu ilallah, itu Pak, perasaan hati tadi. Kemudian ghibatu asadu minaz zina. Nah, ghibah ini pun pada boleh juga. Banyak pandai mengisahkan orang kan, itu lebih dahsyat daripada berzina aja. Hadis Nabi nih. Nah. Dan al-fitnatu na'imatu na'anallahu min man ayfazuha. Aslinya semua kerusakan di hati tadi guring, tidur, hasad kada berbunyi, dengki kada berbunyi, riya kada berbunyi, seakannya dibanguni menjadi segar pulang, akhirnya menggibah, menghasad, mengujub. Makanya Allah Ta'ala terlaknatlah orang yang membanguni tadi. Nah, orang yang membanguni tadi, kita yang membanguni. Aslinya kada orang tuh kada hasad, kada dengki, kada guring istirahat sudah. Tapi gara-gara kita kada gawian, kada berpikir lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, membanguni hasadnya. Ayo, hasad orang itu ya. Itu apalagi riya, bangun. Kemudian apalagi ujub, takabur dan sebagainya, dibanguni gara-gara orangnya lalai. Tapi kalau orang itu berpikir, tafakur, muraqabah, sibuk, kalau kadang membanguni nang ujub tadi goreng ya, biarkan dia hasad goreng, kemudian riya goreng. Tetapi gara-gara orang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kada gawian, paksa membanguni. Nah, sedikit-sedikit orang lewat hasad, salah sedikit sebenarnya menggibah. Gibah ini ada dua, gibah yang dipandirakan, ada gibah hati nama pandir. Nah, ini yang bahaya.
Nama adalah ghibah hati. Kita kadang merasa bahwa hati kita ini sudah mempanggil, orang tuh ya, kenapa ianya ya. Tapi kada bersuara. Orang tuh paling-paling ya menjam penurang. Nah, bergaya aja ya. Nah, itu ghibah hati namanya. Nah, tak ada tak keluar ada kawan tak. Apalagi ibaratnya berpandil ada kawan rame benar. Makanya kalau orang halwat di sini adalah sidin itu nikmat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ba'amalah, muraqabah dan sebagainya. Nah, apalagi penyakit ibadah riya, perasaan yang paling harap berkisah lawan diri gua. Di kampungnya rasanya aku aja lah, yang paling alim. Berpandil lawan diri itu syirik juga, itu riya, itu yang disebut adalah syirkun khafiyun. Makanya dilawan dengan ilmu tauhid. Nah, ilmu sifat 20 itu yang disebut adalah ilmu ma'rifat. Sifat 20 itu ilmu ma'rifat, tapi ilmu ma'rifat untuk pembersih supaya nang datang seperti syirik dan hasad terhapus dengan tauhid. Nah, karena ilmu akal, jadi akal dengan akal dilawan. La fa'ilun illallah, la mujudun illallah. Ujungnya ke situ. Seperti mana kita sifat 20 sampai pecah sampai pembagian macam-macam. Itu kan dari kalimat la ilaha illallah aja. Di zaman Nabi ada di sifat 20. Adanya la ilaha illallah. Kemudian ada ulama setelah beliau memecahkanlah menjadi ibaratnya sifat 20. Imam Al-Maturidi, Imam Maturidi. Padahal tujuannya daripada sifat 20 tadi adalah untuk menangkis daripada sifat-sifat yang tercela. Nah, makanya adalah perlunya kita nih belajar tauhid. Tetapi belajar tauhid bukanlah stop di situ saja. Ujung-ujungnya mengaku Tuhan. Salah lah. Lalu mengaku Tuhan itu adalah harus orang itu gila dulu. Gila. Yaitu ittihad dan hulul katanya. Ada merasa lagi dirinya. Nah, itu sudah maafu, artinya dimaafkan. Kada wajib lagi sembahyang. Orangnya gila aja Pak. Kenapa wajib? Kada wajib lagi ibaratnya hukum ahkam. Tapi kalau belum gila, masih sadar saja, maka hukum ahkam berlaku. Nah, jadi di sini al-maqsudu awal minatus sofati tasfiyatul qalbi bilaha. Jadi tujuan daripada orang-orang ahli tasawuf untuk mempelajari uzlah itu adalah untuk pembersihan hati dan memenggal daripada hawa nafsu dan menjaga untuk selalu zikir hatinya. Zikir hati tadi adalah bisa mengingat Allah, mengingat kebesarannya, dan selalu taubat hatinya. Apabila ada yang menyerang tentang hati-hati yang merusak tadi, maka taubat kembali akal, boleh. Dan supaya i'tiqad yang sahih, yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in dan ulama-ulama dan masyayikh, supaya kita bujur. Nah, jadi apabila kada bujur suatu amalan itu ibaratnya kita kada boleh mengungkapkan. Ini ada contohnya. Jadi sebertaan daripada ilmu sufi itu ada contohnya.
Tetapi kalau untuk hasilnya itu berbeda-beda. Hasilnya berbeda-beda. Tapi kalau saliknya, perjalanannya, tarikatnya itu adalah hampir ada kesamaan. Perjuangannya nih sama rata-rata. Nah, ini kita bicara hasilnya pulanglah. Jadi hasilnya orang-orang yang sudah bersih hatinya tadi, nawarullah qalbahu wa layana jaldahu wa tahara lisanahu wa jama'a rasulina zin batin wa rafa'a amalahu ila hadratihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala hatinya itu dikasih cahaya, dikasih nur. Nih, yang bisa merasa adalah hanya orang yang dapat saja. Nur nang kayak apa kan? Lain nur nama bini kan? Nur Jamilah lain. Jadi dapat nur hatinya, dapat cahaya. Ibaratnya tuh nur nih kayak ini, mau kayak dapat ilham terus, dapat petunjuk. Nah kemudian lain jildahu, dan kulitnya pun jadi lembut. Nah ini ada paham kita kulit lembut nih apa kan? Ini orang yang pernah dapat juga. Dan selalu bersih lisannya. Dan ia bisa terkumpul antara zahir dan batin. Kemudian amalnya ini melihat dan menyaksikan bahwa diterima Allah Ta'ala. Nah, doanya tuh dikabulkan, keinginannya langsung didengari oleh Allah Ta'ala, dan langsung Allah Ta'ala berfirman lawan dirinya, mendengar sini memberi wahyu gitu. Berfirman, arti kata tuh Allah Ta'ala tuh berkalam-kalam, si ini mendengar. Kemudian sebarkan hajatnya, doanya, ujiannya, ringikannya tuh ibaratnya didengar sebarkan oleh Allah Ta'ala. Dan hidin pun mendengar juga, Allah Ta'ala mendengar karena didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah habis itu jadin orang tersebut termasuk adalah al-muqarrabin. Nah itu kan tujuan daripada orang berkhalwat tadi. Tujuan berkhalwat itu supaya orang ini parak dengan Tuhan. Tetapi untuk mendapatkan parak tadi itu adalah ada jenjang-jenjangnya. Mudah-mudahan ya Allah dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini diberikan oleh Allah Ta'ala kayak gini sampai berjumpa, itu syukur ada habis-habisnya. Tetapi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada Nabi Muhammad yang sudah amun belum juga bertemu lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan wali nang kenal barang yang itu sudah. Kalau kada bertemu lawan wali negara, ketemu lawan diri seorang barang. Nah ini pang apabila sudah kenal diri, ini kada lawas sekali lagi, pasti dikenalkan dengan yang lain-lain. Dan paling kada peristiwa yang seperti ini itu diberi bagi orang beriman apabila belum paling kada hendak meninggal dunia. Maka untung orang diberi hendak meninggal dunia. Karena apa? Aman, husnul khatimah. Inilah maksud daripada kalimat la ilaha illallah, man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Maksudnya pecahan daripada la ilaha illallah tadi adalah ini tadi tauhid di la ilaha illallah juga. Karena la ilaha illallah itu
apabila orang paham, maka orang itu karam di situ. Apabila sudah karam di la ilaha illallah itu, kada boleh lagi ada hati kalain. Apabila sudah kada kalain lagi, otomatis dibuka akan popoh sebertaan sebelum meninggal dunia. Makanya ada orang tuh apabila ada ciri-ciri meninggal dunia, hidung kada hendak lagi bergaul. Pokoknya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hidung kada pandai lagi habis itu. Dan mulai itulah sidin buka akan sudah putus. Sampai akhir hayat itu kada usah lagi membaca la ilaha illallah. Sudah. Nah, kalau kita nih paling kira berapa detik lagi sebelum meninggal dunia kan? La ilaha illallah berapa? Nah, kalau orang alim tadi ada yang setahun la ilaha illallah dari awal meninggalnya kada la ilaha illallah lagi. Karena jadi kada lagi yang disuarakan. Nah, itu. Makanya beruntunglah orang-orang hamba iman itu diberitahu dulu tentang ajalnya 40 hari ya sebelumnya atau 7 hari kah sebelumnya atau 7 jam kah sebelumnya. Jadi dia menyatakan sudah la ilaha illallah, ketika la ilaha illallah itu terbuka sudah kasaf itu. Nah, karena malaikat maut itu datang nampak dan jelas. Gitu. Jadi setiap orang hendak meninggal dunia tuh itu wajib bertemu dengan malaikatul maut, melihat. Apabila orang beriman yang bagus, maka cantik, rupawan, baunya wangi luar biasa, indah dan senang. Ujar hadis Nabi, seandainya toh kada diberi lagi surga cukup dengan malaikat maut tadi, saking bungasnya dan indahnya. Tapi bagi orang-orang yang kada diberi iman, mukanya yang sangat sadis, baunya yang sangat busuk, suaranya yang sangat sadis juga. Itu ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya tuh neraka kada dibeles lagi, cukup sudah malaikat maut tuh nerakanya dah. Gitu. Mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala husnul khatimah. Dan tadi kira Abdul Zikri fa'alam annahu La ilaha illallah, 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 La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Allahu 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.